Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh, nasyhadu an la ilaha illallah, nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami was sayyi'il asqami, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Alumni IPB rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah SWT. Malam hari ini kita diperkenankan kembali bertemu dalam kajian rutin Sirah Sahabat The Series. Dan ini kajian yang spesial, agak nyimpang dari biasanya ya. Kalau sebelumnya kita bahas biografi sahabat baginda Rasulullah SAW dan sudah sampai ke 93 atau 94 ya, sudah kita bahas. Dan pada pertemuan yang ke 176 ini, pekan lalu 175, kita coba telaah ulang ya. Mengapa saya sebut telaah ulang? Karena barangkali sudah banyak para ustadz yang sedikit menyinggung tentang tema ini ya. Tema yang sedang up to date dibicarakan pada hari ini. Hampir semua media baik luar maupun dalam negeri ya. Saya sempat searching ya, beberapa informasi dari website asing ya, baik yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris, sama. Tema ini hangat dibicarakan ya, tentang coronal virus ya, atau virus corona ya, yang merebak mulai akhir Februari lalu sampai hari ini masih, dan entah kapan puncaknya ya. Dan ini luar biasa ya, di usia saya yang 40 sekian ini ya, ini peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Saya nggak tahu, mungkin jamaah mengalami peristiwa yang luar biasa yang lainnya mungkin, tapi bagi saya secara pribadi ini satu yang luar biasa ya. Dan di satu sisi juga menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita direpotkan ya, dunia diguncang oleh sebuah benda yang sangat kecil ya, bahkan tak terlihat oleh mata ya. Tapi efeknya, akibatnya luar biasa. Bagi kita yang berada di Indonesia mungkin semi lockdown nih, tapi beberapa negara yang lain seperti Italia, bahkan belakangan Malaysia ya, bahkan Italia itu betul-betul menutup diri. Jadi betul-betul masyarakat itu tidak boleh keluar. Jadi boro-boro sholat berjamaah seperti kita hari ini. Bahkan ketika mereka keluar pun bisa didenda, bisa ditangkap oleh aparat polisi gitu kan, dan kemudian dijebloskan ke tahanan dan dikembalikan lagi ke rumah mereka masing-masing. Jadi sampai seperti itu gitu ya. Nah di kita wallahu alam ya, semoga tidak sampai mengalami hal yang sama ya. Pemerintahan Arab Saudi sendiri ya, sampai hari ini masih menutup peluang berangkat ke sana umroh, terhitung sejak tanggal 27 Februari lalu sampai hari ini. Masjidil Haram ya, masih disebut tempat yang tidak boleh dimasukin ya. Terakhir boleh masuk di pukul 1 jam sebelum subuh, dan harus keluar lagi 1 jam setelah isya. Nah, jadi ba'da isya 1 jam setelah isya sampai 1 jam sebelum subuh, Masjidil Haram tidak boleh dimasuki. Masuk aja nggak boleh. Boro-boro sholat di pelataran Ka'bah, mataf ya, yang selama ini dipenuhi, dipadati oleh semua jamaah, hari ini clean habis ya, tidak boleh masuk sama sekali. Dalam kurun entah berapa lama ke depannya, pemerintah Arab Saudi sedang mengisolasi ya, 2 tanah suci itu ya, membersihkan. Karena pekan lalu ya, masih ada beberapa jamaah umroh dari India, Pakistan dan Bangladesh yang belum pulang. Nah, menurut kabar ya, pemerintah Arab Saudi akan mengclean, membersihkan semua para pendatang itu. Setelah mereka pulang semua dibersihkan, baru kemudian nanti kemungkinan akan dibuka dengan peraturan yang sangat ketat. Ya, semoga saja
berakhirnya sebelum Ramadan. Enggak kebayang ya kalau peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan jemaah, di mana kita harus ngumpul ya, sholat rame-rame berjamaah, sholat tarawih, sesak masjid ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, bahkan guru kita Agim ya dari Darut Tauhid Bandung ya sudah memviralkan seruannya ya, fatwanya gitu kan. Di Darut Tauhid sudah tidak ada lagi sholat berjamaah ya. Di Masjid Darut Tauhid sudah tidak ada lagi sholat berjamaah, tidak ada lagi sholat Jumat ya. Masjid Raya Bandung ya diumumkan close ya, tidak ada sholat berjamaah dan tidak ada sholat Jumat gitu ya. Nah, kita berharap ya ini segera, badai ini segera berlalu gitu kan. Dan ada sebagian teman yang mulai memanjatkan doa gitu kan, katanya wahai corona gitu ya, kalau engkau adalah tentara Allah yang diutus oleh Allah SWT untuk menghancurkan kezaliman, maka segeralah hancurkan orang-orang zalim itu. Setelah itu pergilah. Setelah itu pergilah ya, biarkan kami sholat dengan tenang ya, melaksanakan ibadah dengan baik, apalagi ketika masuk bulan suci Ramadan nanti, dan biarkan kami menikmatinya i'tikaf ya di tanah suci ya. Jadi doanya galak gitu ya, sebagaimana Umar bin Khattab ketika mengirimkan surat ke Sungai Nil ya, yang selama ini minta korban gadis cantik, kata Umar kepada Sungai Nil, wahai Sungai Nil, jika engkau makhluk Allah yang tunduk kepadanya dan tidak ada yang bisa membahayakan suatu kecuali atas izinnya, maka hentikanlah ya. Maka sejak saat itu tidak ada lagi korban untuk Sungai Nil ya. Baik, jelang Isya ini jamaah tidak banyak waktunya, kita coba telah ulang ya peristiwa yang pernah mewabah ya di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan Ta'un Amwas ya. Disebut dengan Ta'un. Ta'un itu adalah wabah yang menelan korban banyak secara masif ya. Walaupun sebagian ulama membedakan antara al-waba wa ta'un, ada yang membedakan itu ya. Walaupun secara hakikatnya itu mirip ya, karena sama-sama menelan korban yang massal ya. Nah baik ya, di masa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkisar tahun 17 atau 18 Hijriah. Saya sempat ya, bongkar beberapa buku referensi, ada yang mengatakan tahun ke-17 Hijriah dan ada yang mengatakan tahun 18 Hijriah ya. Dr. Ali Muhammad As-Salabi ketika menjelaskan tentang biografi Umar menyebut tahun 18 Hijriah. Buku yang lain mengatakan 17. Mungkin ya berlangsung di akhir 17 Hijriah sampai awal 18 Hijriah. Nah, ya, di masa pemerintahan Umar. Karena Umar itu memerintah di tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Nah, jadi di tengah pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab tersebut, sebuah wabah yang merebak dimulai dari kota Amwas ya, ada yang mengejanya Amawas, tapi sebagian besar buku saya cek ya, menyebut nama itu kota Amawas, Ain, Mim, Waw, Alif, Sin, Amawas ya, ada yang menyebut Amwas, tapi beberapa buku mengharokatinya dengan Amawas. Sebuah kota yang terletak bainal Qudsi wa Ramlah ya, antara Al-Quds ya, Palestina, Yerusalem gitu ya, dan kota Ramlah pun di Palestina. Nah, dua kota ini di Palestina. Hari ini masuk di wilayah Palestina. Nah, merebak penyakit ini jemaah, dan kemudian efeknya luar biasa. Ya, siapa yang tertular gitu kan, ya, positif gitu kan, maka dengan cepat akan menular kepada yang lain. Ya. Dan penularan itu lewat udara. Bayangin gitu ya. Kalau virus corona ini katanya wallahu alam ya, penularan itu lebih banyak lewat sentuhan langsung atau hentakan, misalnya orang bersin kemudian air ludahnya muncrat mengenai tangan kita, maka bisa terjadi penularan. Atau kemudian orang tersebut baru memegang mulutnya dan ada sisa-sisa ludah di tangannya, kemudian kita salaman dengan dia gitu kan, dan ini memungkinkan tertular.
Atau dia di tangannya ada virus tadi, dia megang meja, kemudian kita megang meja yang sama, atau dimegang handle pintu, kemudian kita megang handle pintu yang sama, maka kemungkinan bisa tertular. Maka di kita ada antisipasi anakumullah untuk rajin-rajin cuci tangan. Ya, jadi pulang dari masjid kita ini ya, nanti sebelum menyentuh apapun di rumah kita, sebelum bercengkrama dengan keluarga kita ya, dibiasakan ya mencuci tangan. Ya. Atau bawa hand sanitizer. Saya mulai beberapa hari lalu sudah mulai bawa kemana-mana gitu ya, ngantongin gitu ya. Ini sebagai langkah ikhtiar, ya, ikhtiar kita sebagai manusia ya, untuk mengantisipasi wabah tersebut. Ya. Nah, merebak luar biasa, nakumullah. Saya berusaha untuk mencari referensi tentang jenis penyakit itu. Ya. Penyakit yang terjadi itu bentuknya seperti apa? Apakah mirip corona ini gitu kan? Sebab di dalam catatan sejarah disebut dengan ta'un. Ya, ta'un itu artinya penyakit yang mewabah. Itu ta'un. Tapi jenisnya seperti apa? Ya. Wallahu alam ya. Nah, Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya dan mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar mendefinisikan begini. Ya, kata dia, penyakit yang merebak waktu itu anna haqiqatahu, ya, hakikat penyakit tersebut waramun yansha'u an hayjanid dam aw insibab ad-dam ila udwin fayufsidu. Ya. Jadi sebuah penyakit yang diawali dari pembengkakan kulit dan pecahnya pembuluh darah, gitu kan? Lalu kemudian mengalirlah pecahan tersebut dan menyebabkan ke beberapa anggota tubuh lalu rusak, ya, dan dalam waktu singkat disebutkan dalam riwayat ini wa anna ghaira dzalika minal amrad al-'ama an-nashi'a an fasadil hawa yusamma ta'unan. Ya. Nah, setelah itu menyebabkan berbagai penyakit dengan sangat cepat yang memungkinkan dikarenakan al-hawa, ya, udara yang kotor, fasadil hawa, ya, sehingga dalam waktu hitungan hari jazakumullah ya, orang tersebut kemudian meninggal dunia. Ya. Kalau di filmnya Umar bin Khattab yang ditayangkan di sebuah televisi swasta beberapa tahun yang lalu, dan kita bisa cek di YouTube tayangan ulangnya sudah banyak ya. Saya cepat perhatikan, saya saking pengen tahunya saya gitu kan. Saya perhatikan pas sesi atau kemudian pas film tersebut ketika menayangkan peristiwa ini. Itu disebutkan mereka yang terjangkit penyakit ini diawali dari salah satu anggota tubuhnya itu muncul bisul. Ya. Jadi mereka yang sudah muncul bisul itu terindikasi kena penyakit ini. Nah, itu digambarkan bagaimana sahabat Nabi Abu Ubaidah ibn Jarrah awalnya itu ya, dia menguburkan jenazah karena dia seorang gubernur ya, waktu itu gubernur Syam ya, dibantu yang lainnya, dia kena. Dan diawali dari tangannya yang kena bisul dan kemudian mengatakan saya sudah tertular penyakit tersebut. Dia meninggal dunia, dimakamkan oleh Mu'adz bin Jabal, Amr bin As dan beberapa orang sahabat Nabi yang lainnya. Mu'adz bin Jabal itu tertular dan meninggal juga. Dahsyat luar biasa. Nah, kecuali Amr bin As, itu dia bertahan dan kemudian hidup sehat sampai kemudian dia nanti membebaskan Mesir di akhir pemerintahan Umar Khattab, bahkan usianya langgeng sampai pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini kira-kira bentuk penyakit tersebut ya. Menular dahsyat ya. Wabah terus merebak ya, bahkan beberapa kota di daerah Syam dan sekitarnya seperti Basrah ya, mendapatkan ancaman dan korban yang paling banyak, dan di antara yang meninggal dalam peristiwa tersebut ya, sangat luar biasa, mencapai angka 25.000 orang. Ya, 25.000 orang. Padahal penduduk Muslim Syam pada waktu itu tidak lebih dari 60 atau 70.000 orang. Jadi hampir 40%, hampir separuh. Bayangin, dahsyat, luar biasa gitu ya. Tersebutlah figur penting yang meninggal dalam peristiwa ini, misalnya Abu Ubaidah ibn Jarrah
ya, salah seorang di antara sahabat Nabi yang jamin masuk surga, Mu'adz bin Jabal, ya, seorang sahabat Nabi yang pernah diutus oleh beliau ke Yaman menjelang meninggal dunia, ya. Yazid bin Abu Sufyan, ya, adiknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada juga Suhail bin Amr, tokoh yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah, ya, waktu itu dia masih kafir, ya. Lalu kemudian Utbah bin Suhail, ya, anaknya. Dan yang sangat dahsyat adalah seorang sahabat namanya Haris bin Hisham. Haris bin Hisham ini jamaah melakukan perjalanan dari Madinah bersama sekitar 70 orang keluarga besarnya pada waktu itu dari Madinah menuju ke Syam. Begitu masuk wilayah Syam, dia tertular sekeluarga. Jadi 70 orang itu hampir meninggal semua, hanya 4 orang yang selamat. Dahsyat. Ya. Khalid bin Walid, ya marakallah, Khalid bin Walid yang punya keluarga besar, ya, pada waktu itu hampir 40 orang keluarganya meninggal semua. Ya, 40 orang keluarga Khalid bin Walid itu meninggal semua karena dia emang stay di daerah tersebut, ya, di daerah Syam. Karena dia punya rumah di daerah Hims, sebelumnya di Kenesrin dan seterusnya. Khalid bin Walid, ya. Nah, digambarkan, ya, kondisi kaum muslimin begitu parah luar biasa gitu, ya. Dan andai, ya, pasukan Romawi, ya, waktu itu menyerang kaum muslimin, mungkin mereka tidak bisa melakukan pembelaan. Saking lemahnya kondisi mereka waktu itu. Tapi dikisahkan, ya, pasukan Romawi juga tidak berani masuk ke Syam, ya, karena mereka takut juga tertular gitu, ya. Nah, sehingga mereka tidak berani menyerang kaum muslimin. Padahal belum lama sebelumnya mereka terjadi benturan fisik dengan kaum muslimin. Baik, bagaimana sikap Umar? Ya, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu jamaah waktu itu, ya, tidak tinggal diam. Dia langsung melakukan reaksi gitu kan. Dan dia kontak hubungi beberapa kepala daerah pada waktu itu. Dan qadar Allah, ya, Jazirah Arab sedang dilanda musibah, ya. Kemarau berkepanjangan, ya. Selama sekitar 9 bulan lamanya, hampir setahun berarti, ya, hanya 3 bulanan hampir setahun, ya, tidak turun hujan sama sekali. Sehingga peristiwa tersebut dengan Am Ar-Ramadah. Tahun Ramadah, tahun kering, ya, tahun debu, karena debu yang begitu luar biasa banyak, ya. Ini menyebabkan, ya, kesulitan tersendiri bagi kaum muslimin. Dikisahkan, ya, mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab segera bergegas melakukan perjalanan ke Syam, dari Madinah menuju Syam. Dan dalam rombongan tersebut, ya, dikisahkan ada banyak para petinggi kaum muslimin, ya, para sahabat terkenal. Dan mereka berjalan dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke wilayah Syam. Dan tibalah di sebuah tempat namanya Sargh, Sin Ra Ghin dalam bahasa Arab. Sargh, ya. Kalau kita lihat peta itu kira-kira posisinya itu di daerah Tabuk, mau masuk ke wilayah Yordan, perbatasan Arab Saudi, tanah Hijaz dengan wilayah Syam. Tapi belum masuk Syam, masih di luar. Mereka berhenti, ya, karena melihat kondisi yang sangat parah, wabah yang sangat dahsyat. Maka iring-iringan ini, alhamdulillah, ya, berpikir ulang, apakah perlu masuk atau tidak. Umar mengumpulkan para sahabat pada waktu itu. Dia panggillah sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin, dipanggil para sahabat senior dari kalangan Ansar, dan bermusyawarahlah mereka, apakah terus atau balik kanan, ya. Akhirnya setelah mereka menginap di tempat tersebut, ya, usai sholat subuh keesokan harinya, Umar mengumumkan, kata Umar, sepertinya kita balik kanan saja, ke Madinah saja. Sehingga ada kesan Umar ini jamaah menghindari wabah tersebut, ya. Mungkin sekarang mungkin ada juga yang sempat berpendapat, ya, kalau takdir Allah saja gitu kan. Bahkan ada juga di antara kita yang sebagian yang mengecam Arab Saudi, ya, seperti ketakutan sangat sampai orang dilarang umroh. Ada yang seperti itu, gitu kan. Padahal kalau kita baca, ya, dan kita bayangkan jamaah, saya pulang terakhir itu di awal Februari, tanggal 4 atau 5 Februari saya pulang dari Arab Saudi, ya, dari umrah. Makkah Madinah, terutama kota Makkah dan Madinah itu perkumpulan banyak orang,
Dan singgungan itu, kerumunan massa itu tidak mungkin dihindari. Sehingga sangat bijak saya kira pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mengkat dulu karena sangat bahaya. Dulu di tahun 1987 ya, di Arafah itu ada 10.000 orang meninggal serentak jemaah ketika wukuf. Mengapa? Terserang penyakit meningitis. Makanya sampai hari ini kalau kita pengen umrah itu wajib suntik meningitis. Nah, meningitis ya, sudah ada obatnya, sudah ada vaksinnya. Nah ini belum, ini belum ketemu. Kalau sudah ketemu selesai mungkin itu ya. Jamaah sebelum berangkat suntik dulu selesai. Ini enggak, belum ketemu. Ya. Meningitis sudah ketemu. Makanya wajib tuh kalau umrah haji harus suntik meningitis. Kalau enggak boleh. Karena pengalaman tahun 87 10.000 orang lebih jamaah meninggal serentak di Arafah ketika mereka wukuf karena kondisinya sangat berdekatan, kerumunan massa yang tak terkendali gitu kan. Kebayang jamaah lihat di TV atau kemudian di video bagaimana orang tawaf itu ya, bersentuhan ya dari berbagai daerah. Bukan orang Indonesia saja yang gampang diatur. Ada dari Afrika, ada dari India yang kadang joroknya itu ya melebihi dari kita gitu ya. Joroknya lebih dari kita ya. Bersin sembarangan ya, makannya juga tidak pakai alas kaki dan sebagainya. Saya ketika berangkat misalnya di musim panas, pecah-pecah kaki sedikit saja kita udah risih. Pusing nyari obat. Mereka itu enggak, orang-orang Afrika itu enggak jemaah. Sampai berdarah kaki mereka biarkan saja. Nah, kita akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, baik. Kata Umar kita balik. Sehingga ada kesan beliau menghindari wabah tersebut. Kata Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, "Ya Umar, balik." Iya, enggak jadi masuk, enggak. "Afiraran min qadrillah," kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah kita pengen lari menghindar dari takdir Allah? Artinya kalau masuk mati aja. Ya. Kalau selamat dengan takdir Allah. Dan itu benar bahwa wabah ini bagian dari takdir Allah. Dan percaya kepada takdir itu bagian dari rukun iman. Nah, rukun iman kan ada 6. Nah, di antara adalah percaya kepada qada dan takdir atau qada dan qadar. Bi qadarillahi khairihi wa syarrihi. Semua yang terjadi ini kita yakin adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Afiraran min qadarillah. Apakah Anda mau lari dari takdir Allah? Disinilah kita melihat ya fikih takdir Umar. Bagaimana Umar itu ya memahami takdir jamaah. Dan kita harus belajar dalam hal ini ya. Kata Umar apa? Kata beliau, dan ini kalimatnya sangat terkenal ya. Kata beliau, "Na'am. Afirru min qadrillah ila qadrillahil akhar." Ya. Kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Ara'aita, kata Umar, bagaimana menurutmu? Ya, lau kanat laka ibilun, kalau ente punya ibil, punya unta, punya gembalaan hewan unta. Ya. Habatat udwa, ya. Atau habatat wadiyan yang digembalakan di sebuah lembah. Ada dua pilihan, lembah subur dan lembah yang kering. Ya, kalau kita gembalakan di lembah yang subur itu bagian dari takdir Allah. Dan kalau kita ya, gembalakan hewan tersebut di lembah yang basah juga takdir Allah. Tergantung kita pilih yang mana. Jadi kalau di depan kita ada teh, ada susu, kita pilih yang mana? Dua takdir Allah. Dan kita berhak memilih. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dalam surah Al-Kahfi, barang siapa yang pengen beriman silakan, pengen kafir silakan. Tapi ingat, akibatnya tanggung sendiri kata Allah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Selesai. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Di depan kita ada pilihan-pilihan. Nah, di depan kita ada pilihan kata Umar, masuk memungkinkan kena penyakit atau keluar. Keduanya takdir Allah. Nafirru atau afirru min qadrillah ila qadrillah. Ini fikih takdir versi Umar. Dan ini menarik. Saya ingat suatu ketika sebelum kita teruskan sedikit, pernah ketangkap seorang pencuri di masa Umar. Diadili. Begitu diadili, bukti. Terbukti bahwa ini yang pencurinya, yang dicuri juga sudah mencapai batasan nisab.
batasan minimal. Kata Umar, saya akan memotong tangan kamu. Anda mencuri. Kata pencuri itu apa? Ya Umar, saya ini sudah dilahirkan ke muka bumi ini dan ditakdirkan Allah menjadi pencuri. Emang dari sononya saya ini sebagai pencuri, udah takdir Allah, kata begitu ya. Apakah Anda mau melawan takdir Allah? Kata pencuri itu. Kata Umar, ya, mari kita sama-sama jalankan takdir Allah. Anda menjalankan takdir Allah sebagai pencuri, saya menjalankan takdir Allah, memotong tangan kamu. Dia potong, selesai. Jadi sama-sama menjalankan takdir Allah. Kata Umar, afirru min qadarillah ila qadarillah. Maka mereka akhirnya pulang ke Madinah Al-Munawwarah dan beserta mereka Abdurrahman bin Auf sempat menguatkan pendapat Umar, dan ini fikihnya kalau kita mendapatkan musibah. Kata Abdurrahman bin Auf, indi ilman bidzalik, saya punya pengetahuan tentang hal ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum bihi, kalau kalian mendengar, maksudnya ada wabah di satu daerah, bi'ardin fala taqdamu alaihi, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi'ardin, kalau terjadi di sebuah daerah, wa antum biha, dan kalian berada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, jangan keluar melarikan diri dari situ. Nah, ini rumusnya. Yang hari ini kita kenal dengan lockdown. Gitu kan? Enggak kemana-mana, dikunci kita, enggak boleh keluar negeri, enggak boleh keluar dasusnya. Dikunci, di lockdown gitu kan, sehingga diisolasi tempat tersebut. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia melockdown Syam, tidak boleh masuk, dan orang yang di dalam tidak boleh keluar. Nah, nanti kita akan lihat program berikutnya bagaimana Umar bin Khattab mengatasi mereka yang berada di dalam sini. Nanti ada ceritanya. Nah baik, Umar balik. Adapun Abu Ubaidah masuk. Masuk ke Syam tersebut. Mengapa? Dia punya alasan. Dia gubernur, harus bertanggung jawab. Dan Umar terus kepikiran. Berkirimlah Umar surat ke Abu Ubaidah dengan kebijaksanaannya dan dengan harapan yang jelas. Umar berharap Abu Ubaidah ini jangan sampai ketularan. Maka dia mengirimkan surat memanggil sang gubernur Abu Ubaidah agar ke Madinah kembali. Tapi Abu Ubaidah tahu ini cuman politiknya Umar. Umar bukan pengen memanggilnya sebenarnya, tapi pengen menyelamatkannya. Tapi dia punya prinsip. Dia berkirim surat kepada Umar bin Khattab dengan kalimat, ya Amirul Mukminin, mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi panggilanmu. Mengapa? Karena di sini saya punya rakyat, saya punya tentara, dan saya harus mendampingi mereka. Begitu luar biasa. Sebuah sikap yang sangat gentleman dari seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan qadarallah wa qadarullah, sebagaimana ketika Umar membaca surat tersebut, kata Umar bin Khattab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat yang berada samping, ya Abu Ubaidah, ya Umar, apakah Abu Ubaidah meninggal dunia? Ya sepertinya, padahal orangnya belum meninggal gitu ya. Padahal orangnya belum meninggal, tapi Umar membayangkan sudah meninggal gitu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Ketika mendengar Abu Ubaidah tidak mau datang ke Madinah, dan betul tidak lama setelah itu Abu Ubaidah ibn Jarrah tertular penyakit wabah tersebut, dan satu persatu ketika Abu Ubaidah meninggal dunia, maka Mu'adz bin Jabal tampil sebagai pengganti untuk menduduki jabatan pemimpin tertinggi di wilayah Syam pada waktu itu Namun akhirnya sebagaimana yang ceritakan tadinya, Mu'adz bin Jabal pun tertular penyakit tersebut bersama dengan yang lainnya. Ada Suhail bin Amr, ada juga Utbah bin Suhail, ada juga misalnya yang lainnya, ada 25.000 orang tertular penyakit tersebut dan akhirnya Mu'adz bin Jabal meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Amr ibn al-As. Nah, sekarang kendali Syam berada dalam genggaman Amr ibn al-As, seorang sahabat Nabi yang sangat cerdas, seorang yang punya pikiran cemerlang gitu kan, dan sering dijadikan sebagai tempat bertanya. Bahkan ada ungkapan di era jahiliyah, idza huyyirun nas, kalau orang-orang bingung maka mereka mencari Amr ibn al-As.
Maka mereka mencari Amr bin As. Nah, dia membuat kebijakan. Ide cerdas Amr bin As. Apa kata dia? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna hadzal waj'a idza waqa'a fa inna ma yashta'illu kasti'alin nar. Ya, fatahassanu minhu fil jibal. Kata dia, wahai manusia. Ya, dalam siaran persnya, begitu kira-kiranya. Setelah saya perhatikan hadzal waj', penyakit ini, idza waqa'a, kalau dia melanda, fa inna ma yasta'ilu ista'alan nar. Dia seperti api yang menyambar-nyambar. Ya. Nah, bagaimana cara memadamkan api ini? Ya, memisahkan. Ya. Kalau ini, saya ingat kalau kebakaran di kampung saya, itu caranya apa? Diisolasi. Ya, kita pinggirkan yang lain agar tidak tersambar. Nah, itu yang dilakukan oleh Amr bin As. Ya. Fatahassanu minhu fil jibal. Maka segeralah kalian naik ke gunung-gunung, berpencar dalam majmu'at, dalam kelompok-kelompok kecil, ya, dan menghindari orang-orang yang terkena musibah yang berada di lembah-lembah tersebut. Ya, ini yang dilakukan oleh Amr bin As bersama dengan sisa-sisa rakyat pada waktu itu, dan dalam kurun 1 bulan, jazakumullah, ya, bukan 14 hari ya, 1 bulan, ya, beliau berhasil memutus mata rantai penyakit tersebut. Persis seperti api tadi itu, ya, ketika tidak ada lagi yang bisa dimakan maka dihilang, selesai. Ya, maka selesailah musibah tersebut, clear. Amr bin As, ya, berhasil mengajak masyarakat keluar dari wabah tersebut dan badai pun berlalu. Beliau pun mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab beserta dengan yang lainnya segera datang ke Syam. Ini langkah yang ketiga. Langkah pertama melockdown Syam. Langkah yang kedua adalah, ya, memutus mata rantai penyakit tersebut agar tidak menyebar dengan cara memerintahkan, ya, rakyat yang belum tertular untuk naik ke atas pegunungan dan membentuk, ya, majmu'at, ya, kumpulan-kumpulan kecil, tidak boleh bergerombol gitu kan, dan bertahan di gunung-gunung, menghindari lembah-lembah yang kotor gitu, ya. Dan langkah yang ketiga setelah selesai, ini namanya langkah pemulihan. Langkah pemulihan. Umar bin Khattab datang, ya, menyambangi para pengungsi yang berada di gunung-gunung tersebut, ya, dan kemudian mendatangi mereka, lalu kemudian menenangkan hati rakyat. Bahkan dikabarkan dalam riwayat yang lain, Umar mengirimkan bantuan-bantuan makanan untuk mereka yang kelaparan selama masa isolasi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kondisi Syam kembali tenang sebagaimana sebelumnya. Dan kalau kita lihat, ya, sekilas wabah at-ta'un, ya, atau wabah ini yang terjadi di masa Umar ini, ya, bisa disebabkan karena dua hal, dan mungkin juga bisa dikorelasikan dengan corona hari ini, ya. Pertama, wabah yang terjadi bagian dari bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sebelum wabah tersebut, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah pernah mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab melaporkan kebiasaan-kebiasaan buruk sebagian masyarakat Syam. Mabuk-mabukan, berjudi, pesta pora. Mereka baru saja menang dari peperangan melawan orang Romawi. Pesta pora dan hidup glamor. Apa saja dimakan, halal, haram, hantam. 3H, ya. Jadi ada riwayat Abu Ubaidah pernah melaporkan kondisi kebiasaan buruk, ya, bangsa atau rakyat Syam pada waktu itu secara umum. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Yang kedua, ditambah lagi dengan kondisi alam di mana mereka habis perang, kemudian tahun musim paceklik, 9 bulan enggak turun hujan, jenazah membusuk tak sempat termakamkan, gitu kan. Bakteri-bakteri merebak di mana-mana. Ya. Hal ini kemudian bisa jadi menyebabkan penyakit yang mewabah pada saat itu, ya, memunculkan penyakit baru yang tidak ada sebelumnya sehingga menyebabkan wabah merebak pada masa tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, kalaulah wabah tersebut merupakan teguran dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal,
Suhail bin Amr dan puluhan mungkin ratusan sahabat Nabi yang saleh pun kena. Ya. Mengapa mereka juga mendapatkan musibah? Nah, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan waspadailah. Kata Allah SWT, wattaqu, jagalah, berhati-hatilah. Ya. Fitnatan la tusibanna alladzi, musibah, fitnah, wabah, gitu kan, penyakit. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Di mana penyakit itu, musibah itu kalau datang, la tusibanna alladzina zalamu. Dia tidak akan melanda alladzina zalamu, orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Nah, jadi kalau musibah sudah datang, tsunami sudah datang seperti Aceh, itu yang tewas, yang terbunuh itu bukan orang-orang suka mabuk, suka judi, enggak, ustadz pun kena. Ya? Makanya ketika anak Adam manusia itu berbuat maksiat, ya, itu semut itu kalau bisa bicara dia akan ngomong. Nanti kalau ada musibah ini gara-gara ente katanya. Jadi ketika seorang anak manusia berzina, ya, atau berbuat maksiat, ya, maka ketika nanti datang musibah itu semut, kemudian cacing, hewan-hewan hasyarat, ibaratnya itu ya, yang kecil itu akan bicara. Kalau dia bisa ngomong, ya, ini musibah ini gara-gara anda nih, bukan gara-gara kami, gitu kan. Yang kena semut juga kena, yang nggak dosa, gitu kan. Orang-orang soleh juga kena. Maka kata Allah SWT, ya, maka berhati-hatilah, waspada terhadap musibah yang tidak hanya mengancam orang-orang yang zalim saja. Di sini kita mendapatkan pelajaran tentang tidak bolehnya kita mendiamkan kezaliman. Ya, harus kita ingatkan. Nah, ini disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi juga mencegah seseorang dari munkar. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya syadid al-iqab, sangat keras siksaannya. Nah, ini pelajaran yang ketiga bagi kita, atau yang berikutnya, yang keempat dari kisah ini, ya, kita harus waspada. Ya, waspada terhadap kezaliman yang ada di tengah kita, tidak boleh dibiarkan, tapi harus kita ingatkan, ya, agar tidak terjadi kezaliman. Terakhir sebagai penutup, karena sudah menjelang waktu Isya, sudah 2 menit lagi, ya. Ini berdoa. Ya, karena inilah silahul mukmin, ya. Senjata seorang mukmin yang tidak mungkin dikalahkan adalah doa. Dan kita ingat kalau kita baca sejarah para nabi, mereka juga berdoa. Nabi Adam punya doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh juga berdoa. Nabi siapa lagi? Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina, ya. Nabi siapa lagi? Ya, Nabi Yusuf, ya. Setelah menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf itu, ya, Allah tutup dengan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi semua nabi berdoa. Itu kan. Nah, kita juga demikian, hendaklah tak luput-luput, ya, dengan berdoa. Semoga Allah SWT yang memelihara diri kita. Dan di antara doa yang maksur, ya, yang ada riwayatnya, ini saya kutipkan. Dan betul-betul saya cek hadisnya dalam kitabnya Hands Out, bukan melalui internet. Dalam Sunan Abu Dawud, hadis yang ke-1554, atau dalam riwayat Imam Ahmad juga ditegaskan hadis ini sahih, ya. Syekh Nasruddin Al-Albani pun menetapkan hadis ini sahih, dan doa ini boleh kita pakai. Bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal baras, dari penyakit kulit, ya, wal junun, dan stres, gila, ya. Jadi junun di sini bukan hanya gila dengan makna sunnah, tapi juga stres, bingung, panik, gitu, ya. Wal juzam, dan penyakit kusta, lepra dan sejenisnya, ya. Wasayyil asqam, dan penyakit-penyakit yang buruk lainnya, termasuk diantaranya corona ini. Mungkin bisa ditambahkan juga, gitu, ya. Tapi jangan anggap dari hadis Rasulullah, gitu kan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wal corona. Ya kan? Tapi jangan sebut itu hadis Rasul, gitu kan. Salah. Ya, wasayyil asqam.
Insyaallah ya, dengan melakukan hal ini kita berharap ya badai segera berlalu dan kita kembali ke seperti semula insyaallah. Sudah masuk waktu Isya, 8 menit lagi ya akan menjelang qomat. Kita cukupkan kajian pada hari ini, semoga bermanfaat dan jazakumullah jaza. Selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.